warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasria. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Najmudin Makassar, bidang studi Teknik Komputer dan Informatika. Baiklah, hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi mengintegrasikan Microsoft Office, Object Linking, dan Embedding. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Silakan ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, menyiapkan teman-temannya ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya bagaimana keadaannya semua ini? Gimana kesehatannya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat ya hari ini? Masih, Bu. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau kasih semangat dulu ini ya. Ketika saya bilang 1, 2, 3, kemudian tangan kalian diangkat semua ya, bilang semangat ya, supaya kita tambah semangat ya. Oke, bisa ya? Kita latihan dulu. Ya, oke. 1, 2, 3, mulai. Oke, semangat. Begitu ya? semangat. Oke, semangat ya, jangan ngomongnya lemah sekali. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Oke, Juliana kayaknya tidak semangat ya. Alni mana ini Alni? Oke, Alni kalau bisa wajahnya di ya. Oke. Ada tidak yang kalian pelajari selama bulan? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Kalau misalnya kalian sering main game tidak? Kadang-kadang. Ada. Main HP ya lebih banyaknya. Intinya kayaknya semuanya kebanyakan main HP kan? Iya, Bu. Oke. Sebelumnya kan modul sama video sudah saya bagikan ya. Ya, Bu. Ada video juga, ada modul. Nah, coba saya tanya, modulnya dipelajari tidak modulnya? Pelajari, Bu. Oke, kalau videonya sudah dinonton? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau saya tanya isi modulnya itu tentang apa? Ada yang bisa jelaskan? Ada, Bu. Embedding dan object linking. Oke. Kalau videonya itu tentang apa? Ada yang bisa jawab? Tentang apa isi videonya? Tentang tutorial embedding dan object linking. Ya, tentang tutorial object linking dan embedding ya. Kemudian kalau misalnya saya tanya apa itu object linking dan embedding ya, pemahaman awal kalian apa? Embedding itu menyematkan, sedangkan object linking menghubungkan. Ya, oke. Bagus sekali ya. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ini yang tidak hadir itu siapa ya? Mas nih ada ya, Nurhayati, Siti mana ini? Tidak ada ya, Siti, Novita, tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, Alif, Risman, Juliana, Taskia, Madina, dan Alni. Ya, oke. Ada semua ya? Oke. Kita mulai saja. Di sini saya akan menayangkan presentasi ya terkait materi hari ini. Kita akan mempelajari mengenai mengintegrasikan Microsoft Office, Object Linking, dan Embedding. Selanjutnya di sini saya jelaskan dulu ya apa tujuan pembelajaran hari ini. Kalian mampu melalui pengamatan yang dilakukan, kalian mampu menjelaskan mengenai integrasi antara aplikasi Office. Di sini ada 2, Object Linking dan Embedding. Di sini penilaiannya ada 3. Ada pengamatan, kedisiplinan, jujur, peduli, responsif, tanggung jawab, dan mampu memecahkan masalah, aktif dan tekun. Itu masuk di poin sikap. Kemudian di sini ada 3 pokok materi yang ingin saya sampaikan ya. Ada integrasi Office, Object Linking, dan Embedding. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menayangkan video ya. Silakan disimak karena nanti setelah ini akan ada tanya jawab ya.
Oke, jadi saya ambil alih ya, karena suaranya agak kecil. Jadi ketika object linking, perhatikan ya, bagian object linking itu jadi ada video dan ada slide. Nah, oke. Ketika kita mau menghubungkan slide dengan video ini, ketika kita menggunakan metode object linking, kita menghubungkan, ada penghubung. Nah, ini pulpen contoh dari penghubungnya. Nah, sedangkan kalau embedding itu digabung dengan slide dengan videonya. Nah, dia disatukan. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Dari video yang ditampilkan, objek linking adalah menghubungkan objek satu dengan yang lainnya. Misalnya menghubungkan slide yang ada di PowerPoint dengan video. Ya, oke. Penghubungnya tadi itu contohnya ya, ada pulpen ya. Kemudian ada yang bisa jelaskan mengenai embedding? Saya, Bu. Oke, Madina ya. Embedding itu menggabungkan beberapa file ke dalam satu aplikasi. Ya, oke. Contohnya itu contoh PowerPoint. Di dalam satu file PowerPoint terdapat slide dan video. Oke, jadi tadi sesuai dengan seperti video ini ya, ada slide dengan videonya tadi itu digabungkan. Nah, itu embedding ya. Sedangkan tadi object linking dia menggunakan pulpen tadi ya sebagai penghubungnya. Nah, sekarang saya kasihkan contoh ya, contoh kecil kaitannya dengan object linking dan embedding pada aplikasi ya. Kalian taunya kan aplikasi misalnya WA ya. Di sini saya misalnya saya mau melakukan proses object linking. Ini video saya kirimkan video di grup kita sini. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ketika saya, ini kan video dari YouTube ya. Ketika saya play video dari YouTube ini, maka yang tampil dia tidak langsung ke YouTube, ke aplikasi YouTube. Nah, seperti itu juga di HP kalian ya. Dia tidak langsung ke aplikasi YouTube, tapi dia terbuka di WhatsApp saja. Jadi dia tidak mesti membuka aplikasi YouTube, tapi tayangan video dari YouTube tadi ini bisa tampil di WhatsApp. Oke, kita play dulu ya, supaya ini video motivasi juga, supaya kalian tambah termotivasi juga. Nah, ini contoh kecilnya ya, ketika saya tampilkan di HP, ketika saya membagikan video di YouTube, ini saya bagikan, kemudian saya kirim di WhatsApp. Nah, oke. Jadi video yang ada di YouTube tadi bisa tampil di WhatsApp. Nah, ini adalah salah satu contoh object linking ya, yang pada aplikasi WhatsApp dengan YouTube. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, apakah bisa kita melakukan object linking dan embedding di aplikasi Microsoft Office? Tentu nanti kalian bisa jawab sendiri ini ya. Kemudian bagaimana cara melakukan object linking dan embedding di aplikasi Microsoft Office. Oke, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, saya akan mempresentasikan dulu mengenai integrasi Office. Oke, sekali lagi integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Paham tidak? Kalau misalnya ada pertanyaan,
Oke, saya di sini bertanya dulu ya, ukuran filenya berat mana yang menggunakan objek linking atau embedding? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Oke, siapa itu? Tunggu dulu ya, saya mau tampilkan wajahnya. Oke, siapa yang bisa jawab? Filenya berat mana, objek linking atau embedding? Lebih berat embedding Berat embedding ya, karena karena file yang ditransfer bersatu dengan file utama. ya, dia satu dengan file utama. Seperti yang di video ini. Ini misalnya coba diperhatikan ya, ini lebih mudah dipahami. Oke, slide dengan video ini bersatu. Nah, ini embedding ya, objek embedding. Nah, dia bersatu. Sedangkan kalau objek linking, mana tadi yang ada fotonya? Oke, kita mana tadi? Ini. Dia objek linking, dia cuman menghubungkan video dengan slide tadi itu dihubungkan. Makanya yang berat itu otomatis karena dia disatukan, video dengan slide disatukan, maka otomatis embedding ya yang berat ya filenya ya. Paham? Ya, Bu. Paham ya? Oke. Kalau misalnya sudah dipahami, saya akan menampilkan tutorial dulu. Ini tutorial objek linking dan embedding. Silakan disimak karena nanti ini ada kaitannya dengan tugas praktek kalian. Oke, diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan tutorial cara melakukan object linking dan embedding di Microsoft Office. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian di sini juga saya akan melakukan object linking dan embedding dengan memasukkan tabel yang ada di Excel. Jadi di sini saya sudah menyediakan tabel di Excel. Nah, berikut tabel yang sudah saya siapkan. Nah, pertama, jika kita ingin melakukan proses embedding, maka kita bisa copy tabel yang ada di Excel ini. Jadi kita cukup copy bagian tabel saja, seperti ini. Kita klik bagian atas, kemudian kita tarik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih copy. Nah, setelah itu ketika kita sudah sukses mengkopinya, maka akan ada garis yang berjalan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa paste, tapi kita tidak langsung paste di sini ya, tidak seperti ini, misalnya kayak begini, tidak, tapi kita melakukan paste spesial. Nah, kita pilih panah ini, paste panah yang ini, kemudian kita pilih paste spesial. Nah, selanjutnya kita bisa centang paste link, kemudian kita pilih Microsoft Excel Worksheet Object, kemudian pilih OK. Nah, tabel yang ada di Excel tadi, yang ini akan tampil di Microsoft Word. Nah, selanjutnya, cara melakukan object linking, caranya itu yaitu dengan klik insert, menu insert, kemudian kita pilih objek, nah ini, pilih menu objek, kemudian kita pilih create from file, kemudian kita cari file Excel-nya tadi dari browser, kemudian kita cari, nah kebetulan di sini saya simpan di dokumen di folder praktek 2, klik tabel Excel, klik file Excel, oke, kemudian kita centang link to file, kemudian kita pilih. Nah, selanjutnya ini tabel yang ada di Excel tadi tampil dengan metode object linking, sedangkan yang di atas tadi ini adalah metode cara embedding. Demikian tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, dari video yang ditayangkan ya, ada tidak yang mau bertanya sebelum kita melakukan praktek? Ada, Bu. Saya. Oke, siapa itu? Tunggu dulu ya. Oke, siapa? Ya, silakan. Apa perbedaan objek linking dan embedding, Bu? Karena Ya. jika dilihat untuk hasil tampilannya sama saja.
Ya, oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya betul, tampilannya sama saja ya, hasilnya sama saja. Nah, ini objek linking, ini, sedangkan embedding sama saja ya. Oke, saya akan mendemonstrasikan apa sih yang membedakan objek linking dan embedding. Oke, silakan diperhatikan ya. Nah, ini sini saya sudah siapkan tabel Excel-nya. Ini yang kayak di video tadi ya. Ini sudah ada tabelnya. Kemudian saya buka Word, misalnya saya mau melakukan objek linking di Microsoft Word dan Microsoft Excel. Oke. Jadi kita copy yang seperti di video tadi, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, paste spesial, kemudian klik oke. Oke, tabel yang ada di Excel tadi tampil di Microsoft Word. Kemudian kalau kita mau melakukan objek linking, kita klik from file, kemudian pilih browse, kemudian kita cari file Excel-nya. Nah, ini kebetulan file Excel-nya. Kemudian jangan lupa dicentang link to file, kemudian pilih OK. Nah, kita bisa perhatikan di sini semua sama saja ya tampilannya. Ini satu dengan yang dua, ini embedding tadi, sedangkan ini object linking. Oke, yang membedakan kedua ini adalah, oke, ketika saya save dulu, saya simpan. Oke, tunggu dulu, ini loading. Misalnya saya simpan di D, di data di E ya, saya simpan. Oke. Kemudian, nah kita lihat saya close dulu ini. Ketika saya edit file Excel-nya yang di tabel file Excel-nya, misalnya ini Siti, saya tambahkan I, kemudian ini misalnya 890, ini 885, saya save file Excel-nya. Oke, saya save. Saya bisa tutup ini. Kemudian saya buka kembali file yang ada di Word tadi. Kita lihat perbedaannya. Oke. Bisa diperhatikan ya. Oke, lihat ini. Ini kebetulan tadi saya tidak edit ini ya. Embedding, dia sama sekali tidak mengalami perubahan. Lihat. Sedangkan yang saya edit tadi ini Siti, perhatikan, ini objek linking ya. Objek linking ini mengalami perubahan, dia mengikuti file yang ada di Excel-nya. Nah, ini Siti yang tadi saya edit, 885, 890. Sedangkan di embedding, dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Oke, bisa dipahami perbedaan objek linking dan embedding? Oke, begitu Bisa, ya. Bu. Nah, sekarang saya tampilkan, saya presentasi lagi. Ini, oke, ini sudah tadi. Oke, oh ya, di sini kita sudah memasuki tugas kelompok dan individu. Nah, di sini soalnya saya bacakan dulu ya. Di sini ada studi kasus dan dilakukan secara individu. Cermatilah gambar berikut. Buatlah tabel di Excel seperti contoh di bawah. Kemudian tampilkan tabel tersebut di Microsoft Word dan PowerPoint dengan cara object linking dan embedding. Jadi ini tadi sama persis dengan yang saya demonstrasikan dan video yang saya demonstrasikan tadi. Silakan kalian amati videonya, kalian lakukan juga di rumah masing-masing. Dan yang untuk yang tidak memiliki laptop, kan ada yang tidak punya laptop tadi ya, seperti kayak Alni, Taskia sama Juliana, itu nanti kita lakukan juga ya, tapi nanti bisa dilakukan di sekolah ya. Kemudian ini tugas individu, artinya kalau tugas individu ini dilakukan masing-masing, bukan tugas kelompok. Dan dilakukan sekarang juga. Selanjutnya tes essay. Nah, di sini ada 6 soal ya. Di sini menurut pendapat Anda, apa kelebihan dan kekurangan objek linking dan embedding? Ini dilakukan kelompok. Kemudian soal kedua, dari kegiatan praktik yang Anda telah lakukan, coba sebutkan menu atau fungsi tools apa saja yang digunakan untuk membuat objek linking dan embedding.
Sebutkan fungsinya beserta fungsinya ya. Oke, ini dilakukan secara kelompok juga. Kemudian yang tiga, bagaimana langkah-langkah objek linking di lembar kerja Word? Ini dilakukan individu. Oke. Kemudian yang keempat, bagaimana langkah-langkah objek embedding di lembar kerja PowerPoint? Ini dilakukan individu. Setelah itu upload berupa foto atau screenshot hasil jawaban nomor 3. Ini kaitannya dengan soal ini. Ini diupload hasilnya. Kemudian soal ke-6, upload foto atau screenshot hasil jawaban nomor 4. Oke, saya akan bagikan link untuk menjawab soal ini ya. Silakan diklik linknya. Saya akan kirimkan di grup. Oke, tunggu dulu ya. Saya kirimkan di grup ini. Jadi nanti kalian menjawabnya di Google Form. Di sini saya minta nama, kemudian kalian kelompoknya berapa. Silakan dicentang saja. Kemudian soalnya di sini ada 1 sampai 6. Saya masukkan di grup ya. Sini silakan kalian klik. Oke, silakan dikerjakan ya tugasnya. Silakan klik link yang saya sudah bagikan. Jawab 1 sampai 6. Oke? Ya, Bu. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Kelompoknya, kelompok 1 itu Masni, Nurhayati, Masni, Nurhayati, kemudian Alif, itu kelompok 1. Kelompok 2, Risman, ya, akan didiskusikan dengan teman-temannya terkait tadi kelompoknya. Oke, untuk yang praktek, silakan dipraktekkan ya. Mungkin ada kesulitan yang praktek tadi, silakan dipresentasikan. Mungkin Nurmadina, bagaimana Nurmadina bisa praktek tadi itu? Nanti saya bimbing dulu ya. Oke. Silakan dibagikan screen-nya, layarnya, supaya saya bisa pandu dulu sebelum sebelum kalian presentasi ya. Saya bimbing dulu ya. Oke, silakan Nurmadina. Tampilkan layarnya ya. Oke. Oke, silakan Madina buka dulu. Kan saya sudah bagikan ya file Excel-nya. Silakan dibuka file Excel-nya. Ya. Ya, itu tabel Excel. Itu. Ya, oke itu. Oke. Kemudian silakan buka Microsoft Word-nya juga. Ya. Oke, klik. Oke, di copy. Oke, minimize ya, minimize. Ya, itu yang kecil. Ya, betul. Ya, itu juga di minimize. Minimize. Iya, oke. Itu ya, silakan dibuka Microsoft Word-nya. Word-nya dibuka ya. Oke. Open, ya, betul. Kemudian pilih blank dokumen. Kemudian, ya betul, klik paste. Kemudian pilih paste spesial. Oke. Oke, pilih ya paling atas. Klik itu. Ya, oke, pilih oke. Kemudian oke. Oke, itu embedding ya. Nah, selanjutnya kita tunggu dulu. Oke, agak lama ya, ini tergantung dari laptopnya. Kalau memang laptopnya, oke, sudah tampil. Sekarang coba objek linking. Ya, klik insert. Kemudian pilih objek. Nah, pilih objek. Kemudian cari Microsoft, cari file tabel tadi ya, yang sudah ada tadi ya. Pilih browser. Kemudian di download tadi ya, dia ada di download. Kemudian tabel Excel. Oke, klik, bisa dipilih insert ya, atau klik 2 kali juga bisa. Oke, insert, kemudian centang link to file, kemudian pilih oke. Oke, bagus sekali ya. Nah, seperti itu ya. Nurmadina nanti bisa tampil tidak yang presentasi ya, Madina sama siapa satu? Saya mau satu yang presentasi. Ada yang bisa?
selain Madina? Siapa ini? Oke, Alif ya. Iya. Oke, sambil menunggu kalian menjawab pertanyaan yang sudah saya bagikan tadi, coba silakan presentasikan ya. Siapa yang duluan, Madina atau Alif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara melakukan objek linking dan embedding. Oke, silakan. Buka tabel Excel. Di tabel Excel ini sudah disediakan tabel. Copy tabel, Ya, oke. Klik ya. tentang link to file. Oke. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya. Dan itu dari kelompok apa tadi? Kelompok 1 ya. Oke, coba diberikan tepuk tangan ya untuk Alif. Oke. Selanjutnya siapa yang bisa? Kelompok Madina bisa? Oke, silakan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madina dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Oke, sambil menunggu jawaban-jawaban kalian, karena ini ada tugas esainya juga, saya mau setiap kelompok aktif menjawab pertanyaannya ya. Jadi kita ke nomor 1 dulu. Di sini menurut pendapat Anda, jadi saya tampilkan dulu PowerPoint-nya ya atau soalnya. Jadi kita menjawab sama-sama. Oke, nomor 1. Menurut pendapat Anda, apa kelebihan dan kekurangan objek linking dan embedding? Jadi coba saya mau ya mempresentasikan itu kelompok 1. Apa kelebihan objek linking? Siapa yang bisa menjawab? Silakan langsung saja ngomong ya. Kelompok 1. Oke, silakan Mas Ni. Kelebihan objek linking yaitu membuka akses. Kita bisa melakukan perubahan pada objek secara langsung dan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi sumbernya. Oke, bagus sekali ya. Untuk kelompok 2, bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Kelompok 2, silakan. Ada tambahan? Kelompok 2 di sini ada Risman, Juliana, Nadia, atau Risman. Silakan dijawab nomor 1 ya. Oke, silakan dijawab ya. Apa kekurangan objek linking? Kekurangan objek linking Ya. yaitu jika alamat filenya berubah maka link yang telah kita buat akan rusak dan ketika kita buka database-nya maka akan muncul error. Ya, oke, betul sekali ya. Ya, silakan Taskia. Kelebihan embedding apa? Embedding tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan dari lokasi file yang digunakan karena file yang digunakan telah menjadi bagian dari file akses. Ya, oke. Jadi kita tidak perlu khawatir ya kalau embedding itu dia lokasinya di mana karena dia tidak ada hubungan linknya, makanya walaupun dia ditempatkan dimanapun itu tidak akan mengalami perubahan pada file sumber tujuannya ya.
Kemudian kekurangannya embedding. Siapa yang bisa melengkapi dari embedding? Siapa? Kelompok siapa? Kelompok 1 atau kelompok 1? Siapa yang bisa? Kekurangan, kita harus menyiapkan file free space hard disk yang cukup besar untuk menampung database akses yang digunakan akan menjadi lebih besar. Oke, ya. Bagus sekali ya, itu kelompok 1. Selanjutnya, di sini nomor 2, dari kegiatan praktek yang Anda lakukan, coba sebutkan menu fungsi tools apa saja yang digunakan untuk membuat objek linking dan embedding. Sebutkan beserta fungsinya. Oke, jadi saya akan menampilkan di sini khususnya silakan dijawab ya. Bisa kelompok 1, 2, 3. Nah, oke. Kita ke menu insert. Nah, jadi menu insert, ada yang bisa jelaskan apa fungsinya menu ini? Oke, silakan dijawab. Kelompok 1. Ya. Menu insert berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan objek yaitu berupa teks, tulisan, bentuk, gambar, dan lainnya. Ya, oke, bagus sekali ya. Namanya juga insert, menyisipkan objek. Oke. Kemudian di sini yang kita gunakan adalah paste spesial. Nah, di sini paste spesial, ada yang bisa jelaskan apa fungsi paste spesial? Kelompok 2 itu, coba Risman. Coba apa itu paste spesial, Risman? Coba disampaikan ya. Selanjutnya, saya menunggu jawaban-jawaban yang tadi kalian sampaikan itu di link yang sudah saya bagikan beserta fotonya ya. Coba karena materi ini sudah selesai, coba saya mau tunggu dulu ya, saya tutup presentasinya supaya kita kelihatan semua wajahnya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba saya mau kalian menyimpulkan ya materi hari ini. Ada 1 atau 2 yang menyimpulkan. Siapa yang bisa? Oke, silakan Taskia. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi. Objek linking adalah cara melakukan transfer objek dengan cara linking. File objek yang ditransfer masih mempunyai link dengan aplikasi sumber. Sedangkan embedding tidak mempunyai hubungan link dengan aplikasi sumber. Oke, bagus sekali ya. Oke, ada tidak tambahan kesimpulan dari Taskia tadi? Alif ya, silakan. Ya, Bu. Disampaikan kesimpulannya. Tambahan dari saya, Oke. jika objek linking tidak dapat menyimpan objek dan hanya mengacu pada objek aslinya. Sedangkan embedding, file objek yang disisipkan bisa dimanipulasi dan disimpan sesuai dengan objek aslinya. Ada tidak dari kalian yang masih meragukan dari materi ini? Ada tidak yang mau dipertanyakan? Siapa itu? Saya, Bu. Nurhayati ya, silakan Nurhayati, disampaikan apa pertanyaannya? Yang mana sebaiknya digunakan objek linking atau embedding, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang mana yang baiknya kita gunakan? Objek linking atau embedding? Jadi ini jawabannya tergantung ya dari kebutuhan kalian. Kalau misalnya kita mau edit terus-menerus isinya, bagusnya kita menggunakan objek linking karena kita bisa memodifikasi isinya. Sedangkan kalau embedding itu karena dia tidak bisa dimodifikasi, artinya kalau misalnya filenya sudah tetap itu yang akan dimasukkan, lebih baik kita menggunakan embedding. Jadi objek linking itu dapat dimodifikasi isinya, sedangkan embedding itu tidak bisa dimodifikasi isi filenya ya. Oke.
Jadi seperti itu ya. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, untuk yang tidak praktek, silakan solusinya yaitu bisa ke sekolah untuk mempraktekkan kegiatan yang kita lakukan tadi ini. Dan untuk yang praktek, silakan kalian foto hasil jawaban kalian atau bisa di video, videonya itu tadi hasil langkah-langkah yang kalian lakukan tadi kirim di WA kita ya. Jadi yang tidak mempraktekkan kita bisa melakukan remedial ya. Nah, remedial di sini kita bisa lakukan di sekolah. Jadi walaupun tidak punya laptop tetap dipraktekkan. Oke? Dan untuk yang sudah melakukan praktek dan sudah menjawab soal-soal yang sudah saya berikan, itu kita bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya atau saya nanti akan menambahkan sedikit materi ya atau pengayaan. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau sedikit menyampaikan kata-kata ya. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi dan ingat jangan lupa tetap menggunakan maskernya karena akhir-akhir ini banyak kasus ya yang mengenai COVID ini, jadi jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan dan juga jaga jarak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Oke, silakan ditutup Risman pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa.